Ini adalah sosok yang sepertinya tidak ada di dunia ini, berjalan di jurang ini, antara kenyataan dan ilusi, dengan aura menakutkan yang mengelilinginya, seperti dewa, memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Saat sosok tersebut datang, matanya langsung tertuju pada tempat tak jauh dari jatuhnya anggota klan abis tersebut. Tiba-tiba pupil matanya mengecil, seolah merasakan sesuatu, lalu tiba-tiba ia mengangkat tangannya. Dalam kehampaan di depan, kekuatan waktu mulai mengalir mundur. Melihat pemandangan seperti itu, orang kuat lain dari klan Abisal yang hadir semuanya gemetar ketakutan, kepala mereka semakin terkulai, dan mereka tidak berani mengambil nafas. Itu adalah salah satu kekuatan yang paling menakutkan di dunia ini. Tidak dapat disentuh dan tidak dapat dipahami. Bahkan orang kuat dari klan Abis pun sangat tidak berdaya di bawah kekuasaan waktu. Tapi penguasa wilayah dapat dengan paksa membalikkan aliran waktu dan mengendalikan tahun-tahun. Kekuatan seperti itu sudah lebih unggul dari makhluk hidup normal dan hampir tak tertahankan. Dengan kepala menunduk, semua orang kuat di jurang melebarkan mata mereka dan diam-diam melihat ke dalam kehampaan di depan, ingin tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya, sehingga penguasa wilayah dapat tiba secara langsung dan secara paksa membalikkan aliran waktu. Melawan arus waktu bukanlah tugas yang mudah bagi penguasa wilayah, melainkan akan mendapat serangan balik dari kekuatan jurang maut. Jika tidak ada masalah besar, penguasa wilayah tidak akan pernah melawan arus waktu. Cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya terus lewat, dan lambat laun, semua orang tampak samar-samar melihat tiga hantu yang perlahan mengeras. Ini berarti ada tiga orang yang muncul di sini sebelumnya, dan salah satunya cukup jelas, tetapi penampilan dua orang lainnya sangat kabur saat ini. Bahkan penguasa wilayah, yang melawan arus waktu, tidak mampu menangkap penampilan sebenarnya dari pihak lain. Sosok agung itu mengerutkan kening. Tubuhnya berada di ujung kehampaan jurang yang tak berujung, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar lagi. Tahun dan waktu yang tak terhitung jumlahnya berlalu dengan cepat di ujung jarinya, dan kekuatan jurang yang mengerikan langsung menekan dunia. Dengan keras, banyak ahli jurang yang hadir berlutut di tempat, masing-masing tampak ketakutan, seolah-olah disambar petir. Jurang itu kembali menggigit. Melawan arus waktu, ini adalah konfrontasi dengan kekuatan jurang, dan akan ditekan oleh seluruh jurang. Namun, sosok agung itu menatap ke depan, membiarkan kekuatan jurang itu merusak tubuhnya, dan dia harus dengan jelas melihat dua sosok di depannya. Lambat laun, nafas dua orang di depan mereka berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Salah satunya memiliki kekuatan yang murni dan luar biasa, atmosfer yang agung, dan kekuatan penghakiman yang menakutkan, sementara yang lain benar-benar hitam, seperti malam tanpa akhir, memancarkan udara dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Kemunculan kedua sosok ini menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu, dan mereka akan mengeras sepenuhnya, dan tiba-tiba. Siapa yang berani memata-matai keturunanku? Di dalam tubuh bayangan hitam, yang dipenuhi aura dingin, nampaknya beberapa kekuatan kuno telah bangkit, dan kekuatan yang sepertinya berasal dari tahun prasejarah dan berasal dari zaman kuno meledak dalam sekejap. Di dalam tubuh sosok hitam pekat itu, sepasang mata hitam pekat yang dingin dan luas tiba-tiba terbuka. Bintang-bintang mengalir di dalamnya, seolah-olah miliaran dunia meledak dan hancur, dan mereka tiba-tiba menghadapi penguasa abis yang telah melawan arus waktu. Kedua kekuatan itu bertabrakan tiba-tiba, dan penguasa domain jurang terguncang di tempat. Di tengah suara klik, retakan padat muncul dalam proyeksinya dalam sekejap. Retakan ini terus menyebar dan dengan cepat mulai runtuh. Kekuatan ini, siapa kamu dari jurang mautku? Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, tubuh penguasa domain jurang runtuh dan suaranya dipenuhi amarah. Kekuatan lawan sebenarnya terbentang dari prasejarah hingga saat ini, mencakup keabadian. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menghancurkan tahun-tahun kebalikannya di tempat. Dengan ledakan, kekuatan waktu tanpa akhir runtuh, dan gambar di sekitarnya hancur, membentuk jurang waktu. Tubuh penguasa domain jurang bergetar, dan proyeksinya dengan cepat kabur, bergetar hebat, dan runtuh serta menghilang sedikit demi sedikit. Orang-orang kuat jurang lainnya mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan berkata dengan ngeri, "Tuan wilayah, Tuan. Periksa untukku. Dari mana pihak lain itu berasal? Kamu harus mencari tahu untukku." Ucap penguasa wilayah abis meraung dengan marah,
dan ketika dia selesai berbicara, bentuk tubuhnya tidak dapat dipertahankan lagi. Dia hancur di tempat dengan keras, berubah menjadi kekuatan jurang yang tak ada habisnya, runtuh dan menghilang dalam sekejap. Klon proyeksi penguasa wilayah abis hancur. Gumam banyak master jurang yang hadir tampak ngeri. Apa-apaan ini? Ini adalah penguasa domain abis, makhluk yang lebih unggul dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di jurang maut. Proyeksinya dapat melintasi keabadian dan menekan langit. Tapi sekarang, ia runtuh dan hancur seperti ini, memberikan kejutan yang sangat kuat kepada semua orang. Kekuatan siapa yang bahkan dapat menghancurkan proyeksi tuan wilayah? Apakah kamu melihat kedua sosok itu dengan jelas? Ucap seorang pria kuat dari jurang berkata dengan suara gemetar. Yang lain menggelengkan kepala. Kekuatan sebelumnya sangat menakutkan. Mereka tidak berani melihatnya secara langsung, jadi bagaimana mereka bisa melihatnya dengan jelas? Bagaimana cara menemukan ini? Tiba-tiba, seorang pria kuat dari jurang mengerutkan kening dan berkata, saya hanya merasakan secara samar-samar bahwa salah satu tubuh memiliki aura yang sangat panas. Tampaknya ia tidak terintegrasi dengan dunia jurang maut kita. Agak menjijikkan. Semua orang terkejut. Di sampingnya, orang kuat lain dari abis mendengar ini, matanya bersinar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah orang ini bukan dari abis kita? Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, matanya berkedip-kedip saat dia berkata, dikatakan bahwa ada lorong luar angkasa menuju lautan alam semesta dan dunia bawah di dekat sini. Mungkinkah kedua sosok sebelumnya berasal dari dunia bawah itu? Semua orang kaget, lalu menggelengkan kepala satu persatu. Orang-orang kuat di jurang yang hadir semuanya berpikiran berat dan tampak jelek. Dan ketika mereka bertindak cepat, jauh di dalam dunia jurang tak berujung yang sangat jauh dari sini. Sosok berjubah hitam, dengan sosok tegak, seperti tombak yang melesat ke langit, berdiri dengan gagah di atas jurang, menatap jurang panjang dan gelap di bawah. Sungai panjang jurang hitam pekat mendidih, menggulung miliaran gelombang, yang terpantul pada pupil sosok itu, namun hanya ketidakpedulian dan sikap dingin yang tersisa. Di sekelilingnya, garis-garis aura jurang terus-menerus terkikis, namun terhalang oleh aura dunia bawah yang tak terlihat di luar tubuhnya. Dua kekuatan unik itu terjerat satu sama lain, dan benar-benar mencapai keseimbangan yang luar biasa. Kekuatan jurang maut. Kekuatan jurang ini mengandung kekuatan penghancur yang tak ada habisnya dan mampu menelan seluruh kekuatan laut kosmik. Mungkinkah itu hanya salah satu bentuk perwujudan jalan besar langit dan bumi? Sosok ini bergumam. Jelas bahwa dia tidak memiliki kekuatan jurang di tubuhnya, tetapi kekuatan jurang di telapak tangannya melonjak karena desakannya, yang sangat ajaib. Saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba, sosok itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah ujung kehampaan yang tak berujung, alisnya tiba-tiba berkerut. Aneh, kenapa aku merasakan nafas dunia bawahku datang ke dunia jurang ini? Apakah silsilah pembunuh roh yang memiliki orang kuat datang ke jurang dunia bawahku? Sosok ini tampak bijaksana dan waspada. Mungkinkah itu jebakan? Dia merasa khawatir, sejak Ming Yue diperkenalkan ke dunia jurang ini, seharusnya tidak ada orang kuat di dunia bawah yang bisa mengambil tindakan sekarang. Siapa itu? Atau itu hanya ilusiku? Matanya berkedip dan dia akhirnya menoleh. Lupakan saja, menyelamatkan Ming Yue adalah satu-satunya hal yang harus aku lakukan. Pikiran sosok itu jatuh, dan dengan keras, sosok itu tiba-tiba menghilang tanpa mengeluarkan suara. Saat ini, di luar lorong jurang di Gunung Hun Yue, tubuh Molly tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba terbangun. Dimenkin ini bajingan. Begitu Molly bangun, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan keras dan terlihat tidak senang. Orang ini benar-benar mengubah klonnya menjadi senjata dan menusukkannya langsung ke bagian orang yang berada di dalam jurang. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Mengingat adegan sebelumnya di area anggota klan abis itu, perut Molly melonjak dan dia hampir memuntahkannya di tempat. Iblis kecil, apa yang kamu alami di sana? Mengapa hanya kamu yang mengembalikan pikiran spiritualmu? Di mana Qin Chen? Pada saat ini, Kaisar Yuming dan yang lainnya melihat Molly telah sadar kembali, dan mereka semua buru-buru melangkah maju untuk bertanya. Bagaimana saya tahu apa yang terjadi pada Qin Chen? Segera setelah kami masuk, kami bertemu dengan anggota klan Abis, dan memperingatkan banyak orang kuat di Abis.
Orang itu meminta saya untuk langsung kembali, tetapi dia mulai bertarung dengan anggota klan Abyss. Ketika saya pergi, dia masih bertarung sengit dengan anggota klan Jurang Maut. Ucap Molly berkata dengan marah. Bertemu dengan anggota klan Abyss. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Kaisar Yuming melihat tubuh Qin Chen yang melayang di sini dan menghela nafas dengan cemas. Oh, anak ini Qin Chen benar-benar terlalu ceroboh. Saya sudah lama mengatakan kepadanya untuk tidak pergi, tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Sekarang dia pasti telah terjerat. Ucap Kaisar Yuming berbalik dengan cemas, tidak apa-apa jika dia hanya terjerat. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah pihak lain akan menggunakan pikiran spiritual Qin Chen untuk langsung menyerang tubuhnya. Jika ini benar, tidak hanya akan mengalahkan pemikiran spiritual Qin Chen, bahkan tubuhnya akan hancur. Kaisar Simei dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini, menggunakan pikiran spiritual untuk menyerang tubuh utama. Yuming, apakah kamu bersikap waspada? Apa yang kamu tahu? Kekuatan Abyss sangatlah aneh. Kalau tidak, mengapa seluruh lautan kosmik berubah warna setelah mendengar Abyss? Kekuatan mengerikan dan metode kejam mereka tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Ucap Kaisar Yuming memandang utusan suci teratai hitam, matanya muram dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Utusan suci teratai hitam mengangguk dengan ekspresi jelek, serangan ketertelusuran bukanlah metode khusus. Beberapa ahli top di klan Abyss kami memang memiliki metode ini. Semua orang terkejut. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kalian semua begitu cemas? Qin Chen, bajingan itu, orang itu tidak pernah melakukan apapun yang kamu tidak yakin. Alasan mengapa dia tinggal di sini pasti untuk tujuannya sendiri. Harap bersabar dan tunggu sebentar. Pada saat ini, Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kaisar Yuming mengerutkan kening dan berkata, iblis kecil, kamu tidak memahami Jurang Maut. Kekuatan Jurang Maut tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat energi spiritual yang menakutkan tiba-tiba mengalir keluar dari lorong jurang yang bergejolak dan memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap. Dengan keras, mata Qin Chen terbuka, dan kekuatan yang sangat menakutkan langsung keluar dari tubuhnya, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang tidak pasti, seperti cahaya ilahi. Tuanku, melihat Qin Chen sadar, Kaisar Simei dan yang lainnya semua tampak bersemangat dan berbicara dengan tergesa-gesa. Qin Chen melihat ekspresi cemas dan gembira dari semua orang, dan sedikit mengernyit, apa yang kamu? Hahaha, nak Qin Chen, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Baru saja orang-orang ini mengkhawatirkan keselamatanmu. Mereka semua dalam kebingungan dan menolak untuk mendengarkan. Apakah kalian semua lega sekarang? Ucap Kaisar Yuming mendatangi Qin Chen dalam sekejap dan berkata sambil tersenyum, terlihat percaya diri dan tidak dapat diprediksi. Setiap orang tercengang. Sial, aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Bahkan Kaisar Naga Penjara tidak bisa tidak melirik Kaisar Yuming. Jika dia tidak terlalu akrab dengan aura spiritual Kaisar Yuming, dia bahkan akan meragukan apakah orang di depannya adalah Kaisar Yuming. Ngomong-ngomong, kamu sudah lama tinggal di sana kan? Ucap Kaisar Yuming mengabaikan pandangan semua orang dan tidak bisa tidak bertanya. Qin Chen tidak menjawab. Dia melihat dengan dingin ke lorong jurang di depannya dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dengan keras, nafas jurang yang menakutkan tiba-tiba ditangkap oleh Qin Chen dari lorong jurang. Ini, Laut Kosmik. Apakah kalian orang dari Laut Kosmik? Bunuh, bunuh, bunuh. Nafas Jurang Maut terus-menerus menggeliat, mekar dengan niat membunuh dingin yang membuat jantung berdebar-debar, terus-menerus berputar dan berdampak pada kehampaan. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan terus dimusnahkan, yang sangat menakutkan. Orang-orang dari Jurang Maut. Gumam semua orang tercengang. Qin Chen, yang baru saja memasuki lorong jurang sesaat, benar-benar menangkap anggota klan Jurang Maut dan kembali. Ini, gumam Kaisar Yuming membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa mempercayai matanya. Setelah anggota klan Abyss benar-benar muncul di dunia bawah, di atas kepala semua orang, surga dunia bawah sepertinya merasakan sesuatu, dan kekuatan menakutkan yang menolak aturan dan jalan lahir secara samar-samar dan akan segera ditekan.
Kekuatan jurang maut merupakan fenomena asing di lautan kosmik, begitu muncul pasti akan diredam oleh surga. Mata Qin Chen berkedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam kepada utusan suci teratai hitam dan Molly, kalian berdua, cepat tekan kekuatan jurang di dalamnya, dan jangan biarkan dunia bawah dan surga merasakannya. Ya Tuan, ucap utusan suci teratai hitam buru-buru berkata dengan hormat. Molly terlihat jelek, sial, kenapa aku yang melakukan pekerjaan itu? Dengan kesedihan di hatinya, Molly terus menggerakkan tangannya, buru-buru membuat gerakan tangan, dan aura dunia bawah dan jurang yang tak terlihat memenuhi udara, langsung menutupi anggota klan jurang tersebut. Segera, aura jurang maut pada anggota klan jurang ditekan sedikit demi sedikit, dan persepsi hukum surgawi di dunia bawah juga melemah tajam. Hukum surgawi yang awalnya melonjak di dunia bawah perlahan menjadi tenang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Utusan suci teratai hitam telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun dan telah menyatu dengan Tai Yin Mingnu. Dia telah lama akrab dengan kekuatan surga di dunia bawah. Tentu saja tidak sulit baginya untuk bergabung dengan Molly untuk melindungi anggota klan abis ini. Dalam sekejap, aura surga di dunia bawah menghilang, dan anggota klan jurang terkurung di altar jurang. Anggota klan abis ini melihat ke kiri dan ke kanan, dan terus menyerang altar. Dia memandang Molly dan utusan suci teratai hitam dengan kaget dan marah, dan keinginannya sedikit bingung dan berteriak, kalian berdua, memiliki aura jurang mautku, beraninya, mengkhianati jurang maut, kalian pantas mati. Ia berjuang keras, tidak mampu melepaskan diri dari belenggu altar abis, dan hanya bisa mengaum dengan tidak kompeten. Nak Qin Chen, mengapa kamu menangkap anggota klan abis ini? Ucap Kaisar Yuming berkata dengan cemberut. Orang ini telah mengetahui rencana kita sebelumnya, jadi tentu saja kita tidak bisa membiarkan dia terus hidup di jurang maut. Kata Qin Chen dengan dingin. Kaisar Yuming tercengang, rencana kita. Itu benar, apakah kamu lupa? Ucap Qin Chen memandang Kaisar Yuming dengan dingin, di permukaan. Kaisar Wu Yueming bekerja sama dengan garis keturunan klan abis, tetapi sebenarnya dia hanya menggunakannya. Hanya saja garis keturunan itu, tujuan sebenarnya dia adalah menyatukan dunia bawah, dan bergabung dengan silsilah Black Abyss di jurang maut untuk memusnahkan semua silsilah itu, bagaimana mereka bisa membocorkan informasi apapun. Kaisar Yuming tertegun sejenak setelah mendengar ini, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Silsilah Black Abyss yang seperti apa? Apalagi yang ada di sana? Tentang apa semua itu? Mengapa saya tidak dapat memahaminya sama sekali? Begitu Qin Chen mengucapkan kata-kata ini, mata Molly bersinar dan dia tiba-tiba tertawa, yang mulia benar. Meskipun orang ini belum pernah melihat utusan suci teratai hitam sebelumnya, dia telah melihat bahwa kita dapat dengan bebas masuk dan keluar dari jurang maut. Begitu kita berada mencurigakan, saya menunggu yang lain di jurang maut. Jika ada koneksi di jalur yang sama, itu pasti akan mengubah rencana Kaisar Wu Yueming. Dia hanya bisa ditangkap dan dibawa kembali ke dunia bawah. Utusan suci teratai hitam, bagaimana pendapatmu tentang itu? Ucap Molly melihat ke sisi Tai Yin Mingnu. Di dalam tubuh Tai Yin Mingnu, nafas utusan suci teratai hitam naik dan menyebar antara langit dan bumi. Dia menatap ke arah anggota klan abis yang terjebak di altar abis dan berkata sambil tersenyum galak, apa yang dikatakan kedua orang dewasa itu benar sekali. Orang ini adalah budak abis dari garis keturunan Mieling. Saat kedua orang dewasa itu memasuki abis, orang ini bisa tiba secepatnya, kemungkinan besar itu adalah garis keturunan Miling. Untungnya, dua orang dewasa yang berbaris di luar lorong jurang untuk memantau tindakan Kaisar Wu Yueming menangkapnya dan membawanya kembali ke dunia bawah. Jika tidak, Kaisar Wu Yueming pasti akan mendapat masalah. Ucap utusan suci teratai hitam berkata dengan dingin. Apakah kamu, dari silsilah Black Abyss? Dan aura di tubuhmu sebenarnya telah menyatu dengan dunia bawah. Kamu telah datang ke dunia bawah ini, aku khawatir ini akan memakan waktu lama. Ketika anggota klan jurang melihat aura utusan suci teratai hitam, aura kekerasannya tiba-tiba berubah. Kamu, orang-orang dari dunia bawah, tidak hanya bekerja sama dengan silsilah penghancur jiwaku, tetapi juga yang hitam garis keturunan jurang. Apakah ada kerja sama? Aura anggota klan abis ini menjadi semakin ganas, dan kekuatannya melonjak pesat. Abis tidaklah monolitik, dan terdapat konfrontasi timbal balik antara berbagai kelompok kekuatan.
Ada persaingan hebat antara silsilah Black Abyss dan silsilah Mieling, dan keduanya tidak cocok satu sama lain. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura utusan suci teratai hitam menyatu dengan aura dunia bawah. Ternyata dia bukan baru saja tiba di dunia bawah, tapi sudah berada di dunia bawah setidaknya selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, ketika orang-orang di dunia bawah bekerja sama dengan silsilah penghancur roh, mereka sudah terhubung dengan silsilah Black Abyss. Jika berita ini diteruskan ke manajemen puncak silsilah Mieling, itu pasti bukan informasi yang besar. Mata utusan suci teratai hitam sangat tajam, Tuan, orang ini memang budak. Yuan dari silsilah Mieling. Sebaiknya kita bunuh dia secara langsung dan biarkan bawahan ini memurnikannya. Jangan terburu-buru, ucap Qin Chen mengangkat tangannya dan menyipitkan matanya dan berkata, di permukaan, silsilah Mingling setidaknya bekerja sama dengan Tuan Wu Yue Mingdi. Hanya Tuan Wu Yue Mingdi yang dapat memutuskan apakah orang ini akan hidup atau mati. Untuk saat ini, lebih baik memenjarakannya dulu. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan batasan yang menakutkan langsung turun seperti tirai langit, memenjarakannya di altar jurang dan menekannya dengan erat. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen melambaikan tangannya, memimpin Molly, Kaisar Yuming, dan lainnya ke langit dalam sekejap, meninggalkan altar jurang dan menghilang dalam sekejap. Kaisar Wu Yueming. Orang-orang di dunia bawah, benar-benar tercela, brengsek. Brengsek, teriak anggota klan abis ini meraung dengan keras, dengan niat membunuh yang mencapai langit. Jauh di dalam gunung Hun Yue, sosok Qin Chen seperti kilat dan dia dengan cepat meninggalkan altar abis. Segera setelah itu, dia menutupi semua jejak dirinya di sini, dan kemudian dengan hati-hati mundur ke gunung Hun Yue. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memasukkan Kaisar Yuming dan yang lainnya ke dalam dunia kekacauan. Di Gunung Hun Yue, kekuatan jalan melonjak, dan semuanya damai. Bahkan penglihatan surgawi yang terjadi sebelumnya tidak menarik perhatian apapun. Sepertinya Kaisar Bayangan belum kembali. Gumam Qin Chen. Tapi ya, dengan kekuatan Kaisar Meng Po, jika dia ditangkap oleh Kaisar Bayangan dengan begitu mudah, itu akan sangat memalukan dan dia akan menyesal atas reputasinya yang termasyhur dari zaman kuno hingga saat ini. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah sekian lama, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama seharusnya juga menerima kabar tersebut. Aku khawatir mereka sedang dalam perjalanan kembali. Jika aku terjebak di sini, itu akan merepotkan. Saatnya mengambil langkah berikutnya. Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen bergoyang, meninggalkan jangkauan arai pemblokiran 10.000 dao, melarikan diri ke dalam kehampaan, dan tiba-tiba menghilang. Gunung Hun Yue kembali tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya. Dalam kehampaan, sosok Qin Chen seperti kilat, terus-menerus melewati kehampaan dunia bawah, sangat berhati-hati agar tidak mengganggu keberadaan apapun. Nak Qin Chen, apa yang kamu maksud dengan apa yang kamu katakan sebelumnya di altar jurang? Mengapa aku tidak bisa memahaminya sama sekali tentang silsilah Black Abyss dan silsilah Mieling? Di dunia kekacauan, Kaisar Yuming benar-benar merasa sedikit tertekan. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Selain itu, kamu berhasil menangkap anggota klan Abyss itu keluar dari jurang dengan susah payah. Kenapa kamu tidak membunuhnya secara langsung dan membiarkan utusan suci teratai hitam melahapnya? Bukankah ini sengaja meninggalkan petunjuk? Jika Kaisar Bayangan atau Kaisar Wu Yueming kembali, bukankah mungkin untuk segera mengetahui apa yang terjadi dari mulut anggota klan Abyss? Kita pasti akan terekspos sepenuhnya, kata Kaisar Yuming bingung. Qin Chen melirik Kaisar Yuming, mengerutkan kening dan berkata, kamu belum menemukan jawabannya bukan? Kaisar Yuming tercengang, apa yang ingin kamu pahami? Qin Chen menghela nafas dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak heran Kaisar Yuming adalah satu-satunya di antara 4 kaisar besar yang dibunuh. Ini benar-benar kematian yang tidak adil. Dengan pengaturan yang begitu sederhana, Molly dan bahkan utusan suci teratai hitam dapat mengetahuinya. Dalam sekejap, Kaisar Yuming belum bereaksi. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Lupakan saja, Yuming, semua orang mengerti. Tapi hanya kamu yang tidak mengerti. Jangan memikirkan hal-hal yang menyita otak seperti itu. Aku khawatir aku akan membuatmu semakin bingung dan mempengaruhi perkembanganmu.
Lebih baik bagimu untuk mendapatkan kembali kekuatanmu. Ini bukan tempatmu untuk menggunakan otakmu. Kata Qin Chen langsung dan tegas. Apa maksudmu? Apa yang kalian semua memahaminya? Ucap Kaisar Yuming memandang orang lain di samping, dan melihat bahwa semua orang memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Seperti apa, rupamu? Siapa yang bisa menjelaskan kepadaku? Ucap Kaisar Yuming menjadi gila. Kaisar, bisakah kita berhenti bertanya? Ucap leluhur Wan Guming mendatangi Kaisar Yuming dan dengan hati-hati mengirim pesan untuk mengingatkannya. Wan Gu, apa maksudmu? Ucap Kaisar Yuming wajahnya menjadi gelap. Kaisar, Tuan Chen memiliki maksud yang dalam-dalam melakukan hal ini. Meskipun bawahan ini tidak mengerti apa tujuannya, mereka mengira itu tidak lebih dari memberikan obat tetes mata kepada Kaisar Wu Yueming, atau dengan sengaja membuat tangan rahasia untuk menjebak Kaisar Wu Yueming. Anda bertanya terlalu banyak. Jika Anda perhatikan baik-baik, tampaknya ada yang tidak beres di sini. Saat dia mengatakan ini, Wan Gu Mingzu menunjuk ke tempat otaknya berada. Apa maksudmu aku tidak punya otak? Ucap Kaisar Yuming melotot. Beraninya orang brengsek seperti Wang Ningzu menyebut dirinya tidak punya otak. Wan Gu Mingzu terkejut dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Kaisar, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya mengatakan bahwa Anda menanyakan pertanyaan yang terlalu detail, yang akan memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka tidak punya otak. Faktanya, ada banyak orang di sini, siapa yang tidak mengerti? Anda tahu, semua orang mengerti. Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan. Hah? Kaisar Yuming menoleh dan melihat banyak orang mengerutkan kening seperti dia, dan dia merasa lebih baik. Lalu mengapa iblis kecil itu berbicara begitu lancar dengan Qin Chen sebelumnya? Ucap Kaisar Yuming mendengus dingin. Wan Gu Mingzu menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, Kaisar, orang itu mungkin telah menebak tujuan Tuan Muda Chen. Dia, ucap Kaisar Yuming melirik Molly dan berkata dengan nada meremehkan, dia hanyalah seorang anak kecil yang baru saja menerobos ke ranah Kaisar Agung. Apa yang bisa dia ketahui? Leluhur Wan Guming menghela nafas. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain. Nafas mengerikan dari dunia luar tiba-tiba melintas. Cepat, ku dengar Kaisar Mengpo telah ditemukan. Yang mulia mendapat perintah. Semua orang berkuasa harus bergerak secara kolektif untuk mencegah Kaisar Mengpo meninggalkan wilayah 5 gunung saya. Cepat pergi. Di tengah percakapan yang cepat, aura menakutkan langsung menyapu mereka. Qin Chen bersembunyi di kehampaan dan melihat dari kejauhan, hanya untuk melihat sekelompok orang kuat dengan momentum luar biasa dengan cepat bergegas ke arah lain dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Kaisar Mengpo ditemukan. Gumam Qin Chen keluar dari kehampaan, matanya sedikit berkedip. Tampaknya metode Kaisar Bayangan tidak lemah. Arah itu jauh dari posisi wilayah Shen Luoyama. Jelas Kaisar Mengpo tahu bahwa dia akan dicegat, jadi dia sengaja tidak pergi dari tempat yang paling dekat dengan wilayah Shen Luoyama, tetapi secara khusus mengelilingi lingkungan, berusaha menyingkirkan kejaran Kaisar Bayangan, namun akhirnya gagal. Kalau begitu, sudah hampir waktunya untuk meninggalkan wilayah 5 pegunungan. Pikir Qin Chen tidak ragu-ragu, hanya berhenti sejenak, lalu segera pergi ke arah yang berlawanan. Karena Kaisar Mengpo menarik perhatian semua orang kuat di bawah komando Kaisar Wu Yueming, Qin Chen sangat aman di sepanjang jalan, dia hampir tidak menemui hambatan dan meninggalkan wilayah Kaisar Wu Yueming dengan mudah. Selanjutnya, Qin Chen tidak bertindak gegabah, tetapi bersembunyi di gunung gelap yang sepi, menatap ke kejauhan. Nak Qin Chen, mengapa kamu berhenti? Dengan kesempatan yang bagus, sementara wilayah Shen Luoyama dan wilayah 5 gunung berada dalam kekacauan, mengapa kita tidak segera kembali ke Laut Bencana Abadi dan berlatih keras dalam pengasingan? Ucap Kaisar Yuming telah lama menahan diri di dunia kekacauan, ketika dia melihat Qin Chen berhenti lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan penuh semangat. Mengapa Qin Chen ini begitu tidak terorganisir dalam segala hal yang dilakukannya? Yuming, apakah kamu familiar dengan pemandangan di depanmu? Ucap Qin Chen mengabaikan kata-kata Kaisar Yuming dan malah menghela nafas dan berkata kepadanya. Pemandangan dari depan. Ucap Kaisar Yuming terkejut, dan kesadarannya hilang. Pada pemandangan ini, dia yang awalnya berisik malah terdiam sesaat. Di depan, kehampaan itu sunyi dan gelap gulita, dengan energi dunia bawah yang menakutkan mengalir di sekitarnya, seperti gurun.
Tetapi di mata Kaisar Yuming, pemandangan ini tampak sangat baik dan akrab. Di sampingnya, leluhur Wan Guming juga terdiam. Kekosongan di depannya juga sangat familiar baginya. Disitulah wilayah yang diperintahkan Kaisar Agung saat itu berada, tanah dunia bawah. Ini adalah tempat di mana Kaisar Yuming duduk di masa lalu, dia agung dan mendominasi. Tapi sekarang, melihat tempat ini lagi, semuanya telah berubah, orang-orang telah berubah. Apakah itu Kaisar Yuming atau Wan Gumingzu? Ada perasaan campur aduk di hati, dan untuk sesaat, mereka tidak tahu harus merasakan apa. Nak Qin Chen, kamu datang ke dunia bawah ini khusus untuk mengejekku sebelum kamu kembali ke Laut Bencana Abadikan. Nada suara Kaisar Yuming tidak lagi percaya diri dan sombong seperti sebelumnya, melainkan dipenuhi dengan kesedihan, dan kesepian yang tak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dia menutupi dirinya sendiri, tidak ada keraguan bahwa dia telah menjadi satu-satunya bahan tertawaan di antara 4 kaisar besar di seluruh dunia bawah. Tubuhnya runtuh, hanya menyisakan jiwa yang tersisa untuk bertahan hidup di dunia. Semua kesombongan, dominasi dan kepercayaan diri sebelumnya hanya untuk menjaga martabat 4 kaisar agungnya, tetapi setelah melihat dunia bawah ini, dia terdiam. Abu menjadi abu, tanah menjadi tanah, banyak hegemoni di zaman kuno dan modern telah dibicarakan, dan yang tersisa pada akhirnya hanyalah semangkuk loes. Mengejekmu, apakah perlu? Ucap Qin Chen melirik Kaisar Yuming, saya bukan Anda, jadi saya tidak akan melakukan hal-hal vulgar seperti itu. Lalu kenapa kamu melewati tempat gelap ini? Ucap Kaisar Yuming mengerutkan kening dan merenung. Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama memang berada di Gunung Huangquan, tapi, itu tidak berarti bahwa mereka akan tinggal di Gunung Huangquan selamanya. Maksudmu? Ucap Kaisar Yuming terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba memfokuskan matanya, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, berhenti bicara, hati-hati, pihak lain akan datang. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memasuki dunia kekacauan, dan kemudian mengaktifkan jantung ruang di dunia kekacauan. Kekuatan ruang yang tak terlihat menghilang, dan dunia kekacauan berubah menjadi biji sesawi yang berdebu, yang dengan cepat menyelinap ke kedalaman puncak gunung dan melarikan diri ke celah kosong antara dunia dan langit, menutupi dirinya dengan erat tanpa meninggalkan jejak nafas. Pada saat yang sama, susunan pengawasan tanpa fluktuasi telah muncul di puncak gunung, mendeteksi dunia luar. Tidak lama setelah Qin Chen melarikan diri ke dalam kehampaan. Dengan keras, nafas yang menakutkan datang langsung dari kejauhan. Teror nafas ini seperti miliaran bintang menyapu langit dalam sekejap dan menghilang di ujung langit. Tekanan Kaisar Tirani melanda, dan kemanapun dia lewat, semua makhluk dunia bawah di bawah bersujud di tanah, menggigil, seolah-olah mereka adalah semut yang telah melihat naga dewa, ketakutan. Kaisar Yama. Di dunia kekacauan, Kaisar Yuming merasakan aura pihak lain, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin dia